Saudara-saudara jemaat NGPMB dan semua bersaudara umat Kristiani di mana saja berada yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah online Minggu Advent yang pertama tanggal 27 November 2022 dari Nood Gemeente Gereja Protestant Maluku di Belanda. Gemeenteleden van de NGPMB en alle broeders en zusters waar u ook bent, die de Heer Jezus lief heeft. Goedemorgen. Welkom op deze eerste zondag van het Advent. Via de online eredienst 27 november 2022 van de Noodgemeente Protestant Molukse Kerk in Nederland. Shalom. Kita hidup sekarang dalam Advent periode sebelum perayaan Natal. Advent dari kata Latin adventus, berarti kedatangan atau kedatangan kembali. Kami berdiam diri di periode Advent ini, di mana anak Allah yaitu Yesus Kristus sebagai anak kecil, sebagai bayi yang datang ke dalam dunia ini. We leven op dit moment in de Adventperiode, de periode die voorafgaat aan het kerstfeest. Advent komt van het Latijnse woord adventus, wat komst of eraan komen betekent. We staan in deze periode stil bij het feit dat de Zoon van God, Jezus Christus, als een klein kindje, als baby naar de wereld komt. Maar de Advent is niet alleen bedoeld om terug te kijken naar wat gebeurd is meer dan 2 eeuwen geleden daar in Bethlehem. Maar de Advent is ook bedoeld om te kijken naar wat nog komen moet. De wederkomst van de Heere Yesus op aarde. Marilah jemaat kita siapkan hati kita dan kita beribadah. Laten we onze harten voorbereiden en deze eredienst beginnen. Ibadah Advent yang pertama yang dilakukan saat ini, kami dasarkan dalam nama Bapa, Pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia ini, dan oleh bimbingan Roh-Nya yang kudus. De eerste Advent-eredienst die nu wordt gehouden, baseren wij in de naam van de Vader, de Schepper van hemel en aarde, Jezus Christus, de heiland van deze wereld, en in leiding van zijn Heilige Geest. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua. De vrede van God zij met ons allen. Amin. Nas pembukaan kita di hari ini terambil dari Perjanjian Lama, Kitab Mazmur. Mazmur pasal 103 ayat 2b yang bunyinya begini.
Janganlah lupakan segala kebaikannya. De opening tekst van vandaag is genomen uit het Oude Testament, het boek Psalm, hoofdstuk 103, vers 2b, die luidt als volgt: Vergeet niet één van zijn weldaden. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, gemeente die de Heer Yesus lief heeft, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, mohon pimpinan Roh Tuhan yang kudus. Voordat het woord van God gaan lezen en erover denken, laten we bidden om de leiding van de Heilige Geest. Mari kita berdoa. Ya Allah, dalam Yesus Kristus firman yang hidup, sebelum kami semua menerima berita firman Tuhan di saat ini, kami mohon Tuhan lengkapi kami dengan kuat kuasa Roh yang kudus, agar kehidupan kami dapat terisi dengan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa karena kami percaya Yesus Kristus adalah firman yang hidup. God in Jezus Christus, het levende woord. Voordat wij het nieuws via uw woord ontvangen, vragen wij u ons te bekleden met de kracht van uw Heilige Geest, opdat ons leven met de waarheid van uw woord zal worden gevuld. We bidden omdat wij geloven dat Christus het levende woord is. Amin. Pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Perjanjian Lama, kitab Nabi Yesaya pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. De Bijbellezing van vandaag is genomen uit het Oude Testament, het boek van de profeet Jesaja hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 9, die luidt als volgt, yang bunyinya begini. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman usia Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Pengaduan tentang bangsa yang tidak setia itu. Dengarlah, hai langit, dan perhatikanlah, hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad? Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru. Tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi. Kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan
pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi Sodom dan sama seperti Gomora. Jesaja 1, de versen 1 tot en met 9, die luidt als volgt. Dit zijn de visioenen die Jesaja, de zoon van Amos, over Juda en Jeruzalem gezien heeft toen Uzia, Jotam, Ahaz en Hizkia in Juda regeerden. Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem. Hoor toe, hemel, geef gehoor, aarde. De Heere heeft gesproken. Ik heb mijn kinderen opgevoed en grootgebracht, maar zij zijn tegen mij in opstand gekomen. Een rund herkent zijn meester, een ezel kent zijn voederbak, maar Israël mist elk inzicht. Mijn volk leeft in onwetendheid. Wee dit ontrouw volk, vol ongerechtigheid, volk van zondaars, verdorven geslacht. Zij hebben de Heere verlaten, de Heilige van Israël versmaad, hem de rug toegekeerd. Bent je niet genoeg geslagen? Verzet je je nog altijd? Heel je hoofd doet pijn, heel je hart is ziek. Van voetzool tot kruin, niets is ongeschonden. En al wonden en builen en striemen niet verbonden, niet verzorgd, niet met olie verzacht. Je land is verwoest, je steden zijn verbrand. Vreemden stropen onder je ogen de akkers af. Vreemdelingen maken alles tot een woestenij. Wat rest er nog van Sion? Het is als een hut in een wijngaard. Een schuilkeet in een komkommerveld. Een stad in het nauw. Had de Heer van de hemelse machten ons niet een laatste rest gelaten, het zou ons zijn vergaan als Sodom en Gomora. Amin. Sampai sekian jauh adalah bunyi firman Tuhan. Tot zover luidt het woord van de Heer. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Christus. Gelukkig zijn zij die Gods woord hebben gehoord en dit willen onderhouden. Laat ons dan hiervoor onze Heer Jezus Christus lof prijzen. Maranatha. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tanpa kita semua rasa, kita sekarang telah memasuki Minggu Advent yang pertama. Menyongsong perayaan Natal 25 Desember 2022. Pada masa Advent atau penantian ini, kita memasukinya di tengah situasi ekonomi yang kurang menyenangkan. Kenapa, saudara? Pasti ketoran semua sudah tahu bahwa terjadi kenaikan harga, kenaikan pembayaran, sehingga sebagian besar orang yang hidup tidak cukup dalam 1 bulan. Dan hal ini, saudara, membuat kita merasa takut. Apalagi apakah kita bisa menanggulangi keadaan krisis ini dalam keluarga kita dengan baik ataukah tidak?
Belum lagi saudara, pandemi COVID yang masih membayangi ketorang punya kehidupan. Tetapi sebagai orang percaya, pasti kita mempunyai harapan-harapan baru kepada Tuhan yang dapat menyelamatkan kita punya kehidupan dari berbagai-bagai situasi yang kita alami. Asalkan kita mengandalkan Tuhan, asalkan kita menaruh harap kepada Tuhan dan kuat kuasanya, dan mencari Tuhan serta hidup di Tuhan punya jalan. Kita tidak bisa hidup di luar Tuhan, dan kita tidak bisa mengandalkan kita punya kekuatan sendiri. Karena sebagai orang percaya, kita toh bergantung kepada Tuhan. Pertanyaannya, saudara jemaat, sebagai orang percaya, sejauh mana kita mengenal Tuhan dengan kuat kuasanya? Mengenal Tuhan dengan kuat kuasanya berarti kita harus mentaati Tuhan punya perintah. Kita banyak kali jatuh ke dalam dosa karena kita melanggar Tuhan punya perintah. Kita juga mendukakan Roh Kudus. Bahkan mungkin saja kita punya sikap sudah keterlaluan terhadap Tuhan. Kita sudah balik belakang dari Tuhan dengan segala perintahnya. Seperti yang kita lihat dalam pembacaan kita tadi, Yesaya 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bahagian ini merupakan suatu hal yang mengharukan, yang bikin sedih mengenai pendurhakaan Yehuda dan Yerusalem sebagai anak yang meninggalkan segala kasih sayang bapaknya. Dalam pembacaan kita tadi, Tuhan memanggil langit dan bumi sebagai saksi. Betapa Tuhan sudah membesarkan umatnya, tetapi yang telah terjadi adalah umat yang memberontak, umat yang melawan Tuhan. Dan keluhan Tuhan ini dikiaskan seperti keluhan seorang bapa. Seorang bapa yang merasa kecewa oleh karena cintanya terhadap anak-anaknya ternyata sia-sia belaka. Umat tidak lagi mengenal Tuhan sebagai Allah perjanjian dan Allah nenek moyang Israel. Allah yang menyertai, Allah yang tidak berubah, Allah yang setia. Dibaca dari Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 2. Selanjutnya saudara, bagian ini menerangkan betapa dalamnya pemberontakan dan kebodohan Israel itu. Oleh karena hubungannya antara Tuhan dengan Israel dikiaskan dengan penuh ironis dan sinis, yaitu hubungan antara seekor lembu dengan pemiliknya. Bahkan dikatakan dalam pembacaan kita tadi, seekor keledai, seekor lembu mengenal pemiliknya. Bahkan seekor keledai dengan pelungannya. Dikatakan bahwa lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak. Yesaya bilang, celakalah, celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel dan balik belakang dari Tuhan.
ayat 4 pembacaan kita tadi. Lalu di sini kita bisa lihat Israel itu siapa? Dia sebenarnya umatku sendiri, kata Tuhan. Dan umatku itu jauh lebih pandai dan mulia daripada lembu dan keledai. Dan Tuhan itu siapa? Tuhan itu dia adalah jauh melebihi seorang pemilik lembu yang penuh dengan kekurangan. Tuhan bukan sebuah benda yang mati seperti palungan. Dia Tuhan telah menyatakan siapakah dia dan siapakah Israel. Namun Israel tidak mengenal dan bahkan tidak memahami hubungan yang begitu besar antara Allah dan umatnya Israel. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, atas semua perbuatan dan dosa mereka, Tuhan sudah menghukum mereka. Tapi mereka itu mau bilang tidak bertobat-bertobat, tidak tobat-tobat, saudara. Di sini dikatakan bahwa umat sudah dipukul sampai tidak ada bagian yang belum kena pukulan. Bukannya bertobat, malahan bertambah murtad. Tuhan bertanya, di mana kamu mau dipukul lagi? Negeri mereka menjadi sunyi. Putri Sion menjadi seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk rumah yang rusak di kebun mentimun, dan kota mereka yang terserang. Tapi saudara, Tuhan itu sungguh sangat baik. Pengasihan Tuhan sungguh luar biasa. Karena belas kasihan Tuhan itu, kalau tidak, mereka sudah menjadi seperti Sodom dan Gomora. Kalau Tuhan tidak setia dan Maha Pengampun, maka umat sudah dibinasakan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, menjadi pelajaran bagi kita orang semua sebagai orang-orang percaya yang memasuki minggu-minggu Advent. Kita memasuki minggu Advent yang pertama. Kita ditantang sebagai umat Tuhan yang telah diselamatkan dengan pengorbanan Yesus Kristus. Pengorbanan yang sungguh luar biasa besarnya. Apakah kita masih melihat dan mengenal Tuhan yang begitu sayang kepada kita? Apakah kita masih lihat itu sebagai Tuhan yang telah membesarkan dan menyayangi kita semua? Tiap hari kita bangun dengan kekuatan baru. Tiap hari kita bekerja dan berjuang untuk hidup kita dan rumah tangga kita. Tiap hari kita menerima berkat-berkat Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Apakah kita mengenal Tuhan yang pengasih, yang penyayang, yang kasih semua berkat bagi kita itu, atau kita mau balik belakang dari Tuhan dan kita mengandalkan kekuatan diri sendiri? Karena itu saudara, jangan melupakan Tuhan yang sudah kasih begitu banyak berkat, begitu banyak hal yang kita terima dari Tuhan. Jangan lupa sekali-kali, karena Tuhan ada kasih waktu bagi kita semua. Tuhan kasih kesempatan kepada kita semua untuk hidup. Hidup dengan mengandalkan kekuatan dan kuasa Tuhan. Hiduplah dengan baik, taat dan setia akan Tuhan, sambil menantikan hari Natal Kristus dan menantikan kedatangannya pada kali yang kedua. Tuhan tolong kita semua dengan Roh-Nya yang kudus. Broeders en zusters van de NGPMB en allen die deze dienst bijwonen in de liefde van de Heer Jezus Christus. Ongemerkt
zijn we nu de eerste Adventsweek ingegaan. Ter verwelkoming van de viering van de geboorte van Christus op 25 december 2022. We gaan deze periode van Advent, afwachting, in, te midden van een economische situatie en condities die niet erg aangenaam zijn. Waarom toch? We weten allemaal beslist wel dat er prijsverhogingen plaatsvinden. Er meer betaald moet worden, waardoor het grootste deel van de mensen in een maand niet genoeg hebben om te leven. En dit maakt ons bang. Of wij wel deze crisissituatie in ons gezin goed kunnen oplossen. Ook is nog de COVID-pandemie die ons leven overschaduwt. Maar als gelovigen hebben we zeker nieuwe hoop in de Heer, die ons zal redden uit allerlei situaties die we meemaken. Mits we vertrouwen op de Heer en zijn macht. Hem zoeken en leven op zijn weg. We kunnen niet buiten de Heer leven, gemeente. We kunnen niet op onze eigen kracht vertrouwen. De vraag is, in hoeverre kennen we de Heer met zijn macht? Om de Heer met zijn macht te kennen wil zeggen dat we zijn geboden moeten gehoorzamen. Zeker telkens vervallen we in zonde, omdat we niet trouw zijn aan zijn gebod. Misschien is onze houding tegenover de Heer wel al te erg. We hebben de Heer met al zijn geboden de rug toegekeerd, met zoals te zien is in onze schriftlezing van sonnet uit Jesaja 1, de versen 1 tot en met 9. Broeders en zusters die de Heer Jezus lief heeft. Dit gedeelte is iets dat verwarring brengt aan de opstand van Juda en Jeruzalem. Als kinderen die de liefde van hun vader hebben verlaten. Hier roept de Heer hemel en aarde aan, als getuigen van hoe de Heer zijn volk heeft grootgebracht. Maar wat gebeurde? Het volk kwam in opstand tegen de Heer. Deze klacht van de Heer wordt aangeduid als een klacht van de Vader die zich teleurgesteld voelt, omdat zijn liefde tegenover zijn kinderen nutteloos is gebleken. Het volk kent de Heer niet meer als de God van het verbond en de God van de voorouders van Israël. De God die met hen is. De God die niet verandert. De God die trouw is. Exodus 6, de versen 1 en 2. Verder ligt dit gedeelte toe hoe erg de opstand en de domheid van Israël is, omdat de relatie tussen de Heer van Israël aangeduid wordt als ten volle ironisch en cynisch over de relatie tussen een rund en zijn meester.
En als een ezel die weet wie zijn voederbak vult, gezegd wordt dat de rund zijn meester kent, maar Israël niet. De ezel kent zijn voederbak, die zijn baas vult, maar mijn volk niet. En Jesaja zei, wee dit ontrouw volk, met schuld beladen, volk van zondaars, verdorven geslacht. Ze hebben de Heer verlaten, de Heilige van Israël versmaad, hem de rug toegekeerd. Vers 4. Broeders en zusters, die de Heer Jezus lief heeft. De Heer heeft hen al gestraft voor al hun daden en zonden, maar ze toonden geen berouw. Er wordt hier gezegd dat het volk geslagen werd tot er geen plaats was die niet geraakt werd. Geen berouw, maar meer verzet. De Heer vroeg, ben je niet genoeg geslagen? Je land is verwoest. Wat rest er nog van Sion? Het is als een hut in een wijngaard, als een schuilhut in een komkommerveld, een stad in het nauw. Maar de Heer is werkelijk goed. De liefde van de Heer is werkelijk buitengewoon, vanwege de liefde van de Heer, want anders zou het hun vergaan. Vergaan zijn als Sodom en Gomorra. Als de Heer niet trouw was en vergevingsgezind, dan was het volk al verloren. Geliefde gemeente van de Heer Jezus, het is een les voor ons allen als gelovigen die deze eerste Adventsweek ingaan. Wij die als volk van de Heer geprofiteerd worden, zijn al gered door het offer van Jezus Christus. En dit offer is echt buitengewoon groot. Zien en kennen we de Heer nog, die ons zo lief heeft? Elke dag staan we op met nieuwe kracht. Elke dag werken en vechten we voor ons bestaan en voor ons gezin. Elke dag ontvangen we de zegen van de Heer, enzovoort, enzovoort. Kennen we wel de liefdevolle, zorgzame Heer, die alle zegen aan ons geeft? Of willen we de Heer de rug toekeren en vertrouwen we op onze eigen kracht? Vergeet niet een van zijn weldaden. De Heer geeft ons allemaal de tijd. De tijd en de gelegenheid om te leven. Een leven met het vertrouwen op de kracht en de macht van de Heer. Leef goed, wees gehoorzaam en trouw aan de Heer in afwachting van de geboortedag van Christus en in afwachting van zijn komst voor de tweede keer. De Heer helpt ons allen met zijn geest. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita
berdoa dan kita mengucap syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Hemelse Vader, die we kennen in uw Zoon Jezus Christus, onze Heer. We blijven u danken dat u, Vader, ons het leven hebt gegeven, waardoor we leven, werken en vechten voor ons bestaan, dag in dag uit. Het is niet gemakkelijk om te leven in een economische crisis en andere soorten van crisis. We geloven en zijn ervan overtuigd dat de Heer met ons is. We zijn nu de eerste Adventsweek ingaan. Vader, maak ons gereed om de herdenking van de geboorte van uw Zoon Jezus Christus te verwelkomen met de juiste kennis van Hem. Hij die ons lief heeft, ons zegent, een offer is voor ons tot onze redding. Zodoende keren wij de Heer niet onze rug toe, vernederen de Heer niet met zijn liefde, die zo diep, breed en hoog voor ons is, opdat we niet vertrouwen op onze eigen kracht, maar op de Heer vertrouwen, met zijn macht die ons kan redden. Opdat we elke dag zijn geboden gehoorzaam zijn, wat onze situatie ook mag zijn. Mogen de Heilige Geest onze levensweg verlichten, zodat we de wegen mogen vinden die verlicht zijn. We bidden in overgave voor het synodebestuur van de NGPMB. Geef hun de geest en de wijsheid, opdat ze kunnen bedienen conform uw wil. We vragen, Heer, gebruik ons als dominee, kerkenraad en de onderlinge plaatsen voor het brengen van de waarheid van uw woord aan uw gemeenten, alleen met de kracht van uw geest. We bidden voor de NGPMB, gemeenten in hun bediening van de NGPMB. Mogen de Heer met alle gemeenteleden zijn, met hun werkzaamheden, met hun opvoeding, met hun verschillende soorten bestaan. Er zijn problemen, zwaar en licht. Er zijn er die gezond zijn, maar ook die ziek zijn. Die teleurgesteld zijn, die verdrietig zijn, die in rouw zijn, wanhopig, vertwijfeld en onzeker zijn. Mogen de Heer hun helpen en zegenen. De weduwen, de weduwnaars, de wezen en de alleenstaanden, de samenlevenden, de gezinnen, de ouderen van de eerste generatie. Wees met hen allen, Heer. Alle organisatie in de bediening van de NGPMB geven we alleen over u over. Heer, we geloven dat u hen gebruikt als kleine werktuigen in uw hand, om te getuigen van uw grote naam. We geven de regering over aan u, Heer, zowel de Nederlandse als de RMS-regering. Geef hun het goede en wat u behaagt bij hun leiderschap. Heer, wees met alle mensen die deze dienst volgen, overal waar ze zich bevinden, in al hun gebeden en worstelingen. Wees evenzo met hen die geholpen hebben bij de realisatie van deze online uitzending. Zegen hen, Heer. Vergeef, Heer, onze zonden en wij spreken dit gebed uit in de naam van de Heer Yesus. Bapa dalam surga yang kami kenal dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur selalu bahwa Bapa telah memberikan kehidupan kepada kami sehingga kami hidup. Kami bekerja dan berjuang untuk kehidupan ini hari lepas hari. Tidak gampang hidup di tengah-tengah krisis ekonomi dan krisis-krisis yang lain.
Kami percaya dan yakin bahwa Tuhan beserta dengan kami. Sekarang kami masuki minggu Advent yang pertama. Bapa, persiapkan kami untuk menyambut peringatan kelahiran anak-Mu Yesus Kristus dengan pengenalan yang benar akan Dia yang telah mengasihi kami, memberkati kami, berkorban bagi kami untuk keselamatan kami. Dengan demikian, kami tidak akan balik belakang meninggalkan Tuhan. Kami tidak akan menista Tuhan dengan kasih-Nya yang begitu dalam, luas dan tinggi bagi kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk tidak mengandalkan kekuatan diri kami sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan dengan kuasa-Nya yang mampu menyelamatkan kami. Ajar kami setiap hari untuk taat kepada perintah-Mu, apapun situasi kami. Biarlah Roh Kudus menerangi jalan hidup kami, sehingga kami mendapat jalan-jalan-Mu yang terang. Kami berdoa menyerahkan pimpinan Sinode NGPMB, Tuhan memberikan roh dan hikmat kepada kami, agar mereka dapat melayani sesuai kehendak-Mu. Kami mohon Tuhan memakai kami selaku pendeta dan majelis jemaat masing-masing di tempat, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada umat-Mu hanya dengan kuasa Roh Kudus. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat NGPMB dalam pelayanan NGPMB, kiranya Tuhan menyertai seluruh anggota jemaat dengan pekerjaan mereka, dengan pendidikan mereka, dengan kehidupan mereka yang berbeda satu dengan yang lain. Ada problem yang berat, ada yang ringan, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang kecewa, ada yang sedih, ada yang berduka cita, putus asa, bimbang dan ragu. Kiranya Tuhan tolong memberkati mereka masing-masing. Ibu-ibu janda, duda, piatu, yatim, dan yatim piatu, serta orang-orang yang hidup sendiri, hidup bersama, hidup berkeluarga, orang tua generasi pertama, Tuhan menyertai mereka. Semua organisasi dalam pelayanan GPMB kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Kami percaya Tuhan memakai mereka sebagai alat-alat yang kecil dalam tangan Tuhan untuk menyaksikan nama-Mu yang agung itu. Pemerintah kami serahkan, baik itu pemerintah Belanda, pemerintah RMS, kiranya Tuhan dapat memberikan apa yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan dalam kepemimpinan mereka. Semua orang yang mengikuti ibadah ini di mana saja mereka berada, Tuhan berserta mereka dalam seluruh pergumulan mereka. Demikian pula saudara-saudara kami yang membantu terlaksananya siaran online ini, kami mohon Tuhan berkati mereka. Juga tempat-tempat di mana ada peperangan, Tuhan jadilah juru damai, mendamaikan dunia ini, supaya kami tinggal tetap memuji membesarkan nama-Mu dan sambil menantikan perayaan hari Natal Tuhan Yesus Kristus dengan menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan ampuni dosa kami, dan kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Broeders en zusters, richt u met uw hart en met uw verstand tot de Heer en ontvangt zijn zegen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden
en u vrede geven. Tuhan memberkati dan melindungi saudara jemaat. Tuhan menyinari saudara jemaat dengan wajah-Nya dan memberi saudara jemaat kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara jemaat dan memberi saudara-saudara jemaat damai sejahtera. Amin. Ibadah ini telah selesai. Beta ucapkan saudara jemaat semua selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu-Minggu Advent menyongsong Natal Kristus 25 Desember 2022 dan menantikan kedatangannya. Terima kasih, dank u wel. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.